Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas besar Machine Learning ingin menyampaikan hasil dari diskusi eh, progres kerja kelompok kami, yaitu dengan judul implementasi metode decision tree untuk klasifikasi berat badan obesitas menggunakan bahasa pemrograman Python. Selanjutnya, kami terdiri dari 4 anggota kelompok, yaitu Diki Maulana sebagai ketua kelompok dengan NPM 217006111. Dan yang kedua ada Gan Ahmad Fauji dengan NPM 217006111. Dan saya sendiri Adi Salman Sofyan Arifin dengan NPM 217006109. Dan terakhir ada Alif Muktri Rahmat dengan NPM 217006032. Untuk materi di slideshow, di slide ada pendahuluan metode dan demo aplikasi yang nanti akan disampaikan oleh rekan saya, dan terakhir kesimpulan. Untuk pertama pendahuluan yang akan disampaikan oleh Alif Mukti Rahmat. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya memaparkan materi. Yang pertama ada pendahuluan. Obesitas adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki berat badan yang melebihi batas normal akibat penumpukan lemak tubuh yang berlebihan. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berat badan yang mengarah pada obesitas merupakan langkah kunci dalam upaya pencegahan dan penanganan penyakit ini. Decision Decision tree, salah satu teknik machine learning yang populer untuk klasifikasi berat badan yang berkaitan dengan obesitas. Terdapat 6 tahapan dalam metode decision tree, antara lain data understanding, data cleaning, exploration, data analysis atau bisa disingkat IDA, data preparation, modeling and evaluation, dan testing. Dengan menerapkan metode decision tree, penelitian ini mencapai peningkatan yang signifikan dalam akurasi klasifikasi berat badan obesitas. Hal ini menunjukkan bahwa decision tree tidak hanya efektif dalam mengenal pola berat badan dan tinggi badan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam proses klarifikasi. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Alif. Untuk selanjutnya yaitu metode. Metode metode yang kita pakai untuk pengerjaan progres tugas ini yang akan disampaikan oleh Gagan Ahmad Fauji. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan metode yang kami gunakan. Yang pertama ada data understanding. Pemahaman data ini adalah proses mengumpulkan dan mempelajari kumpulan data yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan menyusun ringkasan data. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data sesuai dengan harapan. Yang kedua ada data cleaning atau membersihkan data. Pada tahap ini, data yang tidak lengkap atau tidak valid akan diidentifikasi dan ditangani. Hal ini termasuk menangani nilai yang hilang, duplikasi data, dan kesalahan dalam data. Operator biasanya membersihkan data dengan tujuan mencari data duplikat atau kosong. Yang selanjutnya, exploration data analysis. Atau yang dimaksud analisis data eksplorasi. Analisis data eksplorasi ini dilakukan untuk memahami distribusi data dan hubungan antar variabel. Hal ini termasuk visualisasi data untuk mendapatkan wawasan yang lebih lanjut tentang karakteristik data. Analisis data eksplorasi adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami bagaimana menggambarkan data, hubungan antara data, makna data, dan batas-batas data dalam suatu sistem informasi. Yang selanjutnya ada data preparation.
atau data persiapan. Nah, data persiapan ini adalah tahap mendasar dari analisis data. Sementara banyak informasi berkualitas rendah tersedia di berbagai sumber data dan di web. Banyak organisasi atau perusahaan tertarik pada bagaimana mengubah data menjadi bentuk yang dibersihkan yang dapat digunakan untuk tujuan keuntungan tinggi. Yang selanjutnya ada modeling and evaluation. Pemodelan dan evaluasi ini adalah tahap yang kelima. Pemodelan adalah melibatkan pemisahan data secara iteratif berdasarkan fitur atau atribut yang paling membedakan antara kategori variabel target. Selanjutnya testing atau pengujian. Data pelatihan dan pengujian adalah data yang digunakan untuk membangun pohon keputusan, biasanya dibagi menjadi dua set, yaitu data pelatihan dan data pengujian. Data pelatihan memandu konstruksi pohon, sementara data pengujian tidak terlihat oleh model selama pelatihan. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih kepada Gan Ahmad Fauzi yang telah menyampaikan metode-metode dari uh, algoritma decision tree. Untuk selanjutnya yaitu demo aplikasi yang telah kami buat. Yang ini akan disampaikan oleh Dikri Maulana. Kepadanya saya persilakan. Baik, sebelumnya izin masuk. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi mengenai metode decision tree menggunakan dataset klasifikasi berat badan obesitas. Yang pertama seperti biasa yaitu impor dulu library yang dibutuhkan seperti NumPy, Pandas, Seaborn, Matplotlib, lalu sklearn, dan tidak lupa decision tree classifier untuk menggunakan metode decision tree. Selanjutnya kita masuk ke impor data. Dengan mengimpor dataset yang berformat CSV, kita impor dulu datanya. Dengan menggunakan function read CSV, lalu masukkan nama filenya. Setelah itu akan muncul data dengan jumlah 500, di mana data tersebut memiliki kolom jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan label. Di mana label ini adalah kategori untuk sebutan atau istilah buat orang yang memiliki tinggi dan berat badan tertentu. Seperti contoh label 0 yaitu kurus ekstrim, 1 kurus, 2 normal, 3 gemuk, 4 obesitas, dan 5 obesitas ekstrim. Lalu selanjutnya kita buka DF Info, di mana ini menjelaskan kolom dan tipe datanya, di mana jenis kelamin ini bertipe objek dan yang lainnya bertipe integer. Selanjutnya ada shape, function shape yaitu melihat jumlah data. Lalu ada value count kolom label menghitung jumlah label dengan data tertentu, seperti misal nomor 5 terdapat 196 data. Selanjutnya ada cleaning data, di mana cleaning data ini kita mencari data yang kosong maupun yang terdapat kesamaan di dalamnya. Seperti kita cek dulu apakah data ini ada yang kosong
Dan seperti yang kita lihat, tidak ada data yang kosong. Lalu selanjutnya kita lihat apakah ada data yang duplikat. Nah, di sini kita lihat ada 11 data yang duplikat. Lalu kita hapus data yang duplikat tersebut. Lalu kita lihat jumlahnya dan akan berubah menjadi 489. Yang selanjutnya ada exploratory data analysis atau EDA, di mana tahap ini adalah melihat atau menganalisis data set lebih lanjut seperti tinggi badan, lalu jumlah berat badan, jumlah orang yang memiliki berat badan tertentu. Misalnya kita menggunakan histogram. Nah, histogram ini kita untuk mengukur di mana tinggi badan yang paling banyak jumlahnya. Di sini terlihat bahwa tinggi badan itu rata-rata yang terbanyak itu ada di 180 cm sampai 190 cm. Terus selanjutnya ada sunburn chart, di mana sunburn chart ini eh, itu melihat atau mengklasifikasi berat badan dengan mengklasifikasi jumlah label tertentu. Lalu seperti yang kita lihat ini dibagi menjadi dua, ada perempuan dan laki-laki dengan labelnya. Terus selanjutnya ada preparation data, di mana preparation data ini kita menyiapkan data yang lebih baik lagi untuk proses decision tree, di mana untuk proses decision tree ini kita harus menjadikan semua data itu menjadi numeric atau integer. Nah, di atas kan ada jenis kelamin yang bukan integer. Nah, kita ubah dulu menjadi integer dengan menggunakan current label encoder. Nah, setelah itu kita cek lagi. Nah, yang tadinya laki-laki dan perempuan kita ubah nilainya menjadi 0 dan 1. Lalu lanjut kita lihat jumlahnya. Nah, setelah itu kita buat dataset menjadi 2 buah, yaitu data trend dan data test. Yang dimana data test ini akan digunakan untuk menguji data tersebut menggunakan decision tree. Yang selanjutnya ada modeling dan evaluation. Modeling dan evaluation itu memasukkan metode decision tree ke dalam dataset. Nah, kita langsung menggunakan metode decision tree classifier, lalu gunakan xtrend dan ytrend. Untuk prediknya kita menggunakan data yang xtest, lalu akurasinya kita menggunakan ytest dan ypredict. Nah, kita jalankan, lalu akan muncul bahwa akurasi model decision tree mencapai 80,61%, di mana untuk akurasi sebesar ini cukup baik bagi jumlah data yang kita gunakan, yaitu 400 lebih. Selanjutnya ada testing, di mana testing di sini kita membuat data baru untuk menguji apakah akurasi yang digunakan bekerja dengan baik atau tidak. Misal kita masukkan jenis kelamin perempuan dengan tinggi badannya 150, dengan berat badan kita masukkan 30. Kita jalankan, lalu ubah jenis kelaminnya menjadi numeric. Setelah itu kita gunakan prediksi yang decision tree. Nah, bisa dilihat hasilnya bahwa prediksi data baru tersebut berada pada label 2, yaitu
Label 2 itu kalau nggak salah kurus, normal, normal. Terus kita masukkan lagi, ganti berat badannya menjadi 90, jalankan, dan akan berubah prediksi data baru menjadi nomor 5 yaitu obesitas. 900 salah. Ini kebanyakan. Nah, menjadi 5. Mungkin dari saya cukup ya untuk demo aplikasi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dekri Maulana yang telah memaparkan sebuah program atau aplikasi decision tree untuk klasifikasi berat badan obesitas. Nah, untuk selanjutnya, jadi kesimpulan dari eh, apa yang telah kita kerjakan itu dengan menggunakan decision tree akan lebih mudah ketika mengklasifikasikan sesuatu. Ketika dalam contoh kasus dari kelompok kami yaitu mengklasifikasikan sebuah berat badan, nah ini menggunakan algoritma decision tree dalam eh, sebuah program gitu, machine learning, yaitu dengan cara mendapatkan dulu data datasetnya. Lalu dilanjutkan dengan menerapkan metode yang ada di dalam decision tree tersebut, yaitu dengan yang pertama ada data understanding, yang kedua ada data cleaning, exploration data analysis, eh, selanjutnya data preparation, ya ada modeling dan evaluation, dan yang terakhir ada testing. Nah, ini dapat mempermudah ketika mengklasifikasikan sebuah persoalan. Misalkan ada persoalan lain selain berat badan. Misalkan ada persoalan klasifikasi hewan atau klasifikasi tinggi. Itu bisa menggunakan algoritma ini. Mungkin sekian, terima kasih untuk pemaparan dari progres kerja tugas besar dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.